Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, temanya hari ini niat. Niat itu sebaiknya dalam hati atau diucapkan. Niat itu sebaiknya dalam hati saja atau diucapkan. Baik, nanti kita jelaskan sedikit ya. Tapi kita harus bahas niatnya dulu. Yang pertama, langsung aja. Yang pertama, niat itu bisa dimiliki semua orang. Baik itu orang yang berperangai baik ataupun orang yang tidak berperangai baik atau orang yang jahat. Orang baik, orang tidak baik punya kemampuan untuk berniat, gitu ya. Mau niatnya itu niat baik atau niat gak baik, itu semua orang punya kemampuan untuk berniat. Jadi sifatnya adalah umum. Yang pertama, sifatnya umum, objektif, bisa dimiliki semua orang. Nanti kita cari tahu posisi kita di mana. Yang kedua, niat itu bisa dimiliki satu orang, tapi dengan banyak motivasi. Contohnya, saya mau sedekah. Tapi dalam niat sedekah itu dalam hati terbersit untuk menyertakan alamat, menyertakan nama keluarga, menyertakan nominalnya. Si fulan hamba Allah, emang benar ditulis hamba Allah gitu. Telah mendonasikan uang sebesar sekian puluh M untuk kepentingan masjid. Beliau tinggal di RT sekian, RW sekian. Kalau nggak percaya silakan cek Google Map. Ya, niatnya baik tapi ada motivasi yang kurang tepat di situ. Ya, jadi poin kedua, niat itu bisa dimiliki satu orang tapi dengan berbagai motivasi, pengen pamer, pengen dipuji orang, ya kan? Pengen sombong, gitu. Terus yang ketiga, niat itu bisa dimiliki oleh orang yang beriman. Oh keren nih yang ketiga nih. Niat itu bisa dimiliki oleh orang yang beriman. Karena apa? Apa landasannya? Karena kalau orang beriman, dia akan meyakinkan dalam hati niat itu dan diteguhkan dengan ucapan, lantas dibuktikan dengan perbuatan. Catat ya, catat nih, penting nih. Poin ketiga tadi, niat itu bisa dimiliki oleh orang yang beriman. Landasannya adalah orang beriman itu kalau berniat diyakinkan dalam hati, diteguhkan dengan ucapan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi keren nih. Tapi bukan berarti ini kalau kita niat ibadah atau niat sedekah atau niat apa yang bernilai ibadah terus diniatkan dalam hati habis itu dikeluarkan gitu. Enggak ya, bukan itu ya. Itu bukan iman yang sesungguhnya seperti itu, bukan ya. Jadi tetap nanti ada koridor-koridor yang harus dipatuhi, ada kaidah-kaidah yang membatasi itu. Orang beriman pasti tahu kan? Kalau orang beriman itu pasti inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa hidupku, segala ibadahku, matiku lillahi rabbil alamin. Itu hanya untuk Allah semata. Keren ya? Ya, jadi posisi kita di mana ya, silakan cek aja sendiri, mau di posisi 1 kayak, mau posisi 2 kayak, atau posisi yang ketiga tadi. Ya. Posisi pertama tadi apa tadi? Dimiliki semua orang. Nggak perlu diucapkan. Ya, dalam hati juga semua orang juga bisa punya niat dalam hati kan gitu. Meniatkan sesuatu dalam hati juga bisa. Mau itu orang jahat atau orang baik, semua bisa. Yang kedua, niat itu bisa dimiliki satu orang dengan berbagai macam motivasi kan gitu. Ini juga nggak perlu diucapkan kan gitu. Kan level kedua ini nggak diucapkan, gitu. Nggak diucapkan. Karena ada motivasinya yang mengiringi niat itu ada motivasinya. Dan yang ketiga, ini yang keren nih, niatnya orang beriman. Niatnya orang beriman itu diyakinkan dalam hati, diteguhkan dengan ucapan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Keren ini ya. Dan semoga yang ngaji sama Bapak nanti dalam kategori yang ketiga gitu. Nggak masalah kita ucapkan atau tidak kita ucapkan, itu tidak penting. Tapi kita harus tahu posisi kita gitu ya. Mungkin cukup sekian ya, nah ya. Cukup sekian, sampai tutup. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan. Semoga ada manfaatnya. Kami tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.